Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada materi T-test ya, jadi uji T. Kita buka R, program R kita terlebih dahulu untuk melakukan pengujian. Ini jadi fungsinya sesuai dengan presentasi. Itu uji T ini salah satunya digunakan untuk menguji populasi ya. Menguji populasi baik itu satu populasi maupun dua populasi. Kita buka terlebih dahulu program R-nya dan kita lihat seperti ini ya prosesnya. Kita tunggu sampai ada keterangan. Oke, seperti ini keterangannya. Kita Ctrl L untuk membersihkannya dan kita buka lembar kerja baru seperti itu. Oke. Kita buka terlebih dahulu datanya. Jadi data kita ada di folder ini. Kita kembali. Jadi untuk memanggil datanya, data sama dengan read.csv dalam kurung ya, dalam kurung tinggal dikopikan saja, diklik bagian sini ya, diklik, di copy, kemudian ditempatkan di sini, Ctrl V, kemudian ini tanda yang ini dibalik tandanya seperti ini. Statistika dasar ini adalah folder ya, ini adalah nama folder hingga yang paling akhir, kemudian nama data kita data.csv. Ini karena datanya berekstensi CSV ya. Kemudian ditutup dengan petik 2. Kemudian kita munculkan nama variabel-variabelnya. True. Jadi seperti itu. Kita blok Ctrl A, kemudian Ctrl R untuk running. Oke, data bermasalah. Kita lihat. Oh, ternyata ada kesalahan di sini ya. Ada tanda petik, harus ditutup tanda petik. Dibuka dan ditutup dengan tanda petik. Seperti itu. Ya, sekarang sudah jalan. Oke, datanya sudah jalan. Untuk membuktikan bahwa data sudah jalan, jadi diblok saja bagian data. Kemudian Ctrl R, ya seperti itu, sudah muncul. Data name, jenis kelamin, IPK 1, semester 1, IPK 2, semester 2, IPK 3, semester 3, IPK 4, semester 4, TOEFL, organisasi, beasiswa, jurnal, dan kerja. Itu ada variabel-variabelnya. Kemudian lanjut, kita gunakan T ini untuk satu populasi terlebih dahulu. Jadi misalkan ada contoh soal seperti ini. Jika diasumsikan beberapa penelitian terdahulu menganggap bahwa skor TOEFL di mahasiswa memiliki rata-rata 450. Apakah hipotesis ini benar atau salah? Salah satu bentuk pengujiannya adalah uji T. Jadi untuk menguji adalah seperti ini. tes seperti itu, tes, kemudian dalam kurung data, karena data untuk penamaan variabel, memanggil nama variabelnya jangan lupa tanda dolar ya, dolar, kemudian misalkan TOEFL seperti itu, kemudian hipotesis nolnya apa tadi? Rata-rata TOEFL di beberapa penelitian sebelumnya menganggap rata-rata mahasiswa untuk skor TOEFL-nya adalah berada pada skor 450. Kita akan buktikan apakah benar atau tidak. Seperti itu. Jadi diblok kembali. Ctrl R. Kita lihat. Oh, bermasalah ya. Kira-kira di mana salahnya? Dites data 450. Oh, harus ada mu ya, mu 0 tandanya ya. Kita blok kembali, Ctrl R, seperti itu. Ini adalah uji satu sampel. Jadi kita lihat saja p-value-nya. Seperti ini.
0,007898. Jadi kesimpulannya adalah, jadi H0 adalah H0 itu skor TOEFL 450. Untuk H alternatifnya atau biasa dituliskan H1 itu bahwa skor TOEFL tidak sama dengan 450. Jadi bagaimana? Alternatifnya juga bisa dilihat di sini. Mean is not equal to 450. Jadi rata-rata untuk sampel ini tidak sama dengan 450. Karena rata-rata dari nilai TOEFL-nya adalah 411,0667. Seperti itu ya. Oke, sudah paham? Kita lanjut ke bagian yang selanjutnya. Misalkan begini. Ada soal begini. Untuk tes yang selanjutnya, yang 2 sampel ya. Jika akan dibuktikan bahwa IPK dengan skor TOEFL apakah berasal dari populasi yang sama, seperti itu. Jadi untuk mengeksekusinya dalam program R seperti ini, tes dalam kurung data apa yang ingin kita lihat? Data, misalkan IPK semester 1 ya, IPK 1 akan diuji dengan data dalam kurung TOEFL misalnya. Seperti itu. Apakah sama populasi dari IPK dan TOEFL? Apakah berasal dari populasi yang sama? Misalkan seperti itu. Karena kadang-kadang secara teori berasal dari populasi yang sama, menunjukkan berasal dari populasi yang sama, namun secara statistik itu berasal dari populasi yang berbeda. Salah satu pengujiannya adalah menggunakan t-test ini. Jadi ini diblok kembali, kemudian di enter, di running ya. Kemudian kita lihat hasilnya bahwa p-value-nya sangat-sangat kecil ya. Sangat-sangat kecil, 2,2 eksponensial minus 16 seperti itu. Jadi ini menunjukkan bahwa sebenarnya H0-nya ditolak. H0-nya ditolak sama seperti ini. H0-nya ditolak sebenarnya. P-value-nya lebih kecil dari 0,05 karena kita ambil saja alfanya 0,05. Ini juga berarti H0 ditolak karena sangat kecil, karena lebih kecil daripada 0,05. Jadi berbeda ya. IPK dan TOEFL berasal dari memiliki rataan yang berbeda, seperti itu. Ini juga kita bisa lihat untuk selanjutnya, misalkan seperti ini. Misalkan IPK semester 1 apakah memiliki rataan yang sama atau berbeda dengan IPK semester 2? Jadi apakah ada peningkatan seperti itu? Kalau dilarikan ke kasus seperti itu, apakah IPK semester 1 sampai semester 2 memiliki perbedaan atau sama saja? Secara matematika, mungkin 3,41 itu berbeda dengan 3,42. Tapi secara statistik itu sama. Tapi secara statistik pun harus diuji secara formal. Salah satu bentuknya adalah t-test. Seperti itu. Kita tes untuk uji berpasangan. Jadi uji berpasangan itu salah satunya adalah uji untuk subjek sampel yang sama, namun ada keterkaitan seperti itu. Ada keterkaitan baik secara teori maupun secara statistik. Sekarang bagaimana kita melakukan uji berpasangan, sampel berpasangan seperti itu. Jadi t-test data, kita uji terlebih dahulu. Untuk uji berpasangan itu, yang pertama kita harus tahu bahwa itu variansinya sama atau berbeda. Kita harus tahu terlebih dahulu variansinya sama atau berbeda. Untuk menguji variansi, ini juga bisa dilandaskan sebenarnya dengan kasus ya. Jadi ada variansi yang sama berdasarkan kasus. Ada kasus yang
menyatakan bahwa itu sama secara teori, namun secara statistik itu berbeda. Seperti itu juga dengan variansi, kita akan cek melalui statistik. Apakah variansi kedua data berbeda atau sama? Misalkan var tes data, kemudian IPK 1, kemudian data IPK 2. Seperti itu ya. Dalam kurung, kita uji apakah variansinya sama atau berbeda. Kita cek. Oke, menurut F-test, p-value-nya seperti ini. P-value-nya 0,2557. Seperti itu. 0,2557. Ini mengindikasikan bahwa variansinya sama ya. Variansinya sama. Jadi, untuk mengeksekusinya, uji berpasangannya, t-test, kembali lagi kita tulis t-test, data, IPK 1, data, jangan lupa tanda dolarnya, IPK 2, kemudian, var, equal, true, karena sama ya, jadi var true, kemudian berpasangan sama dengan true, seperti itu. Jadi tinggal di blok saja, kemudian Ctrl R, seperti itu. Untuk uji berpasangannya kita bisa lihat bahwa p-value-nya 0,0633, seperti itu. Ini mengindikasikan, lihat hipotesisnya alternatif, bahwa rata-rata kedua sampel ini tidak sama dengan 0. It's not equal to 0. Jadi, kita bisa lihat p-value-nya 0,06533. Itu kalau kita ambil alfanya 0,05 atau 5%, itu bahwa tidak tolak H0 ya. Jadi kemungkinan besar rata-rata untuk IPK semester 1 dan IPK semester 2 itu masih dianggap sama. Seperti itu. Jadi tidak tolak H0. Seperti itu. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Jadi bagaimana sebenarnya ada ini ya. Ada, maaf saya ralat, ada pengujian sebenarnya untuk populasi yang lebih dari 2. Itu jika populasinya lebih dari 2, menguji lebih dari 2, seperti itu misalkan 3, 4, 5, hingga berapapun, yang lebih dari 2, maka yang digunakan bukan lagi t-test. Jadi yang digunakan adalah uji ANOVA, jadi F-test, seperti itu. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.